Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah latihan Gen yang membangkitkan Super Saiyan Red, sekarang Gen dan semua dewa segera pergi ke bumi untuk memulai kompetisi melawan Goku dan juga Vegeta. Gak lama kemudian mereka sampai di bumi dan melihat Goku serta Vegeta yang saat ini akan melangsungkan pertarungan mereka seperti yang ada pada ending anime Dragon Ball Super. Nah, dalam latihan yang Gen lakukan sebelumnya, itu bersamaan dengan turnamen kekuasaan yang berakhir. Jadi, ini adalah momen kemenangan semesta ke-7 setelah mengalahkan para semesta lain termasuk Jiren. Melihat mereka, Vegeta sudah overthinking dan berharap kedatangan mereka nggak akan membuat masalah dengan warga bumi. Sedangkan Goku sendiri melihat pakaian Gauro dan menyangka kalau Gauro adalah dewa kehancuran yang sama seperti Berus. Berus segera menjelaskan bahwa Gauro adalah dewa kegelapan kehancuran yang memiliki pangkat di atas semua dewa kehancuran. Hal ini Berus katakan supaya Goku nggak melakukan hal-hal konyol pada Gauro. Kemudian Goku dan Vegeta penasaran siapa orang yang dibawa oleh mereka karena perawakannya sangat berbeda dengan mereka. Berus memberitahu kalau dia adalah orang yang bakal menantang kalian bertarung. Dengar itu, Goku jadi tambah semangat dan segera menanyakan apakah Gen adalah orang yang sangat kuat. Dengan congak, Gauro menegaskan kalau Gen adalah orang super kuat dan dia ingin segera melihat mereka bertarung. Sedangkan Vegeta sendiri menganggap Gen sangat lemah dan gak pantas untuk merasakan kekuatan super saiyannya yang luar biasa. Goku gak peduli dengan pendapat Vegeta, lebih baik dia mendengarkan ucapan para dewa kehancuran yang lebih pasti. Dan Goku menerima tantangan Gen buat bertarung. Sebelum itu, Vegeta mengatakan pada Goku kalau dia ingin bertarung lebih dulu. Karena Vegeta masih ingat Goku pernah berjanji untuk membiarkan Vegeta bertarung duluan ketika menemukan musuh baru. Mau nggak mau, Goku akan merelakannya, tapi Goku meminta Vegeta untuk bertukar peran pada saatnya nanti. Pangeran Congak pun langsung setuju. Orang Saiyan Bumi yang memiliki base lemah telah dibangkitkan kekuatannya oleh Gauro hingga mendapatkan perubahan Super Saiyan Red. Tapi apakah itu cukup buat mengalahkan dua terkuat Saiyan? Gen yang memiliki darah bangsa Taura juga akan mengingatkan kembali pada pertempuran besar antara bangsa Taura dan bangsa Saiyan di zaman kuno. Oleh karena itu, api semangat antara dua bangsa ini akan kembali berkobar untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Meski Gen memiliki darah Saiyan juga, tapi dia akan mewakili bangsa Taura karena sudah berjanji pada Toru untuk menjadi jembatan antara dua bangsa. Dan di sini dijelaskan, meski Gen memiliki base lemah dan gak memiliki pengalaman bertarung, tapi potensi kekuatannya sangatlah besar seperti halnya Gohan. Jadi walaupun tanpa base yang kuat, asal Super Saiyan-nya kuat itu sudah cukup ya. Dan dari perubahan yang Gen lakukan sebelumnya, Gauro telah menilai bahwa potensi sebenarnya Gen sangatlah luar biasa. Gen telah memisahkan roh jahat dalam dirinya hingga potensi Gen bangkit dengan sangat besar. Bahkan Berus saja mengakui kekuatan Gen setelah mendapatkan serangan sebelumnya. Kemudian setelah lama menunggu, pertarungan antara Gen melawan Pangeran Congak pun dimulai. Dengan percaya diri, Pangeran Congak segera memulai serangan dengan ganas. Gen nampak biasa saja dan seperti sudah tahu kemana Vegeta bakal menyerang. Benar aja, Gen mampu menghindari pukulan Vegeta, bahkan dalam pukulan kedua, Vegeta nggak mampu mengenai pukulannya pada Gen. Meski Vegeta santai menyerangnya, tapi Vegeta merasakan keanehan bahwa Gen memiliki kemampuan yang tidak masuk akal. Ditambah, Vegeta nggak bisa merasakan aura Ki Gen sedikit pun. Vegeta penasaran siapa sebenarnya Gen, apakah dia adalah seorang android? Di saat Vegeta lengah, Gen balik menghajar Vegeta sangat keras hingga tubuh Vegeta sampai sempoyongan. Di situ, Gen menunjukkan mimik muka yang meremehkan seolah Vegeta bukanlah tandingan bagi dirinya. Dengan tegas, Vegeta mengingatkan Gen untuk nggak terlalu percaya diri cuma hanya setelah mendaratkan satu pukulan kepadanya. Sebaliknya, Vegeta bakal menyelesaikan pertarungan ini dalam sekejap dengan teknik yang bakal dia gunakan. Vegeta segera membentangkan kedua tangannya, yang sudah pasti kita tahu teknik apa yang bakal Vegeta gunakan bukan? Ya, Vegeta bakal menggunakan jurus pamungkasnya yaitu Final Flash. Sedangkan Gen yang belum pernah melihatnya nampak penasaran dengan apa yang Vegeta lakukan. Kemudian, dengan jarak yang cukup dekat, Vegeta segera menembakkan Super Final Flash itu yang seketika menghantam Gen dengan sangat ganas. Di situ, Vegeta menunjukkan muka yang congak dan yakin Gen gak mungkin selamat dari serangannya. Namun, waktu Vegeta masih kesenangan, Goku menyadari kalau Gen masih hidup. Dia memberitahu Vegeta kalau Gen kini sedang berada di atasnya.
Nampak di belakang Vegeta, Gen menciptakan dua buah bola energi yang sontak saja membuat Vegeta sangat panik. Namun, dia nggak sempat menghindar hingga terkena serangan laser Gen sangat ganas. Vegeta sampai terpental jauh dan membuat tubuhnya mental sampai menghantam tanah dan menciptakan ledakan yang super besar. Semua orang yang melihatnya nampak terkejut dengan kekuatan dahsyat Gen, bahkan Beerus sendiri pun menunjukkan muka yang panik. Kemudian Goku datang menggunakan Sun Kanido dan memberitahu Vegeta kalau Goku sendiri pun gak bisa merasakan aura Ki Gen. Jadi Goku bertanya apakah Vegeta mendapatkan suatu pencerahan dari pertarungan yang mereka lakukan. Namun Vegeta nggak menemukan apapun dan kini malah kesal atas apa yang Gen lakukan kepadanya. Tiba-tiba Gen dapat menggunakan kemampuan Goku yaitu Sun Kanido dan berteleportasi ke tempat mereka sekarang. Sontak saja Goku terkejut penasaran kenapa Gen bisa menggunakan jurusnya juga. Apakah Gen bisa meniru kemampuan mereka? Di saat Goku masih panik, di situ Gen segera menghajar Goku sangat keras yang menghantamnya sampai sengklek. Goku merasakan dampak serangan Gen membuat Goku sangat sempoyongan. Kemudian Goku bergerak cepat buat balik menyerang ke arah Gen. Di situ Goku melancarkan beberapa pukulan bertubi-tubi, namun gak ada satupun pukulannya yang mengenai tubuh Gen. Gen bergerak sangat cepat melebihi kecepatan Goku. Goku saja sampai penasaran bagaimana mungkin Gen bisa menghindari semua serangan yang dia lancarkan. Jadi Goku kembali pada pikiran sebelumnya, dia nggak bisa merasakan seberapa besarnya aura Ki Gen. Jadi yang bisa Goku pikirkan, Gen memiliki energi dewa atau sesuatu yang lain. Beerus menyadari kalau Gen dapat menghindari setiap serangan Goku dalam skala yang kecil yaitu milimeter. Jadi Beerus yakin kalau Gen sangat lincah dan bakal menimbulkan masalah. Beerus juga teringat kembali dengan pukulan yang pernah Gen lancarkan kepadanya, di mana Beerus nggak tahu apa yang bakal terjadi kepadanya jika pukulan itu dikenai pada Beerus waktu itu. Bahkan Beerus yakin kalau Goku nggak bakalan sanggup. Whis juga berpikiran hal yang sama. Dia mengatakan kalau Goku nggak menggunakan Ultra Instingnya, maka serangan Gen akan sangat berbahaya pada Goku. Beerus setuju dengan Whis. Tapi mereka tahu kalau Goku masih belum bisa dengan bebas menggunakan Ultra Insting sesuka hatinya. Artinya ini bakal sangat merepotkan bukan? Sedangkan untuk Gauro, dia nampak sangat bosan dengan pertarungan yang biasa saja seperti itu. Jadi dia minta Gen buat segera mengalahkan Goku dan mereka bisa kembali ke rumah buat ngopi-ngopi tambah gorengan. Kirusia bertanya pada Gauro apakah Gauro akan menggunakan Gen kembali sebagai mainannya. Dan Kirusia tahu kalau Gauro sangat menyukai Gen sebagai mainan sama seperti dirinya. Gauro membenarkan itu. Dia masih belum cukup bersenang-senang dan akan mengajak Gen mencari musuh lain yang lebih kuat dibanding Goku. Sedangkan saat ini Goku lagi bersiap buat menggunakan jurus andalannya yaitu Super Kamehameha. Nampak Gen seperti kesima yang hal ini membuat Goku bebas buat menargetkan Gen dan segera menembakkan laser itu. Gauro merasakan telah terjadi sesuatu pada Gen yang membuat Gen seperti hilang kesadaran. Jadi sebelum Kamehameha itu mengenai Gen, Gauro segera memindahkan tubuh Gen, membuat Gen selamat dari laser Goku. Goku sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi kepada Gen. Kemudian Kirusia datang menangkap tubuh Gen yang akhirnya Gen telah sadar kembali. Sementara yang menghentikan Kamehameha Goku rupanya adalah Touro yang datang dan dapat menangkis laser itu sangat mudah pakai satu tangan. Beerus dan Whis penasaran siapa pria tersebut. Gauro memberitahu kalau itu adalah Touro. Sontak saja Whis dan Beerus kaget mendengar nama Touro seperti mereka telah kenal sejak lama. Mendengar mereka, Goku tambah jadi penasaran siapa sebenarnya Touro orang di hadapannya ini. Apakah dia adalah teman Beerus yang lainnya? Nampak Touro menunjukkan muka yang serius, sepertinya dia masih memiliki dendam kepada bangsa Saiyan murni seperti Goku dan Vegeta. Gak cuma itu, di sini Touro menunjukkan perubahan yang berbeda, di mana Goku sadar kalau Touro menggunakan Ultra Insting yang sama seperti milik Goku. Rambutnya putih menjulang dan merupakan Ultra Insting Master. Goku nggak sangka Touro bisa menangkis Kamehameha Goku dengan sangat begitu mudahnya. Gauro yang penasaran segera menanyakan kenapa Touro datang ke bumi. Gauro minta Touro untuk pulang karena peran Touro sebagai mainan Gauro kini sudah berakhir. Jadi Gauro minta Touro untuk segera pulang. Gauro nggak bakal membiarkan Touro bertarung di sini karena semuanya sudah beres. Dan Gauro yakin kedatangan Touro ke sini nggak lebih cuma untuk memuaskan hasrat keinginan Touro selama ini. Touro menegaskan semua itu karena ulah Gauro yang menarik Gen dari dunia roh sebelum Gen mendapatkan kekuatan yang lebih hebat.
Jadi, kalau Gauro tetap membiarkan semua ini terjadi, maka Toru meminta Gauro untuk membiarkan dia membawa Gen pergi. Mendengar itu, Gauro nampak kesal kepada Toru karena berbicara nggak sopan di hadapan Dewa Kegelapan Agung. Gauro memberitahu kalau pertarungan Gen belum selesai dengan potensi yang dia lihat dari Gen, ini bukanlah akhir dari segalanya. Namun, Toru nggak menunjukkan ketakutan apapun pada Gauro, dia malah melihat Gauro dengan sangat serius. Sedangkan Vegeta, yang melihat pembicaraan gak penting itu, sangat marah. Dia menghadapi orang-orang bodoh seperti mereka. Jadi, Vegeta segera berubah ke dalam bentuk Super Saiyan dan bakal menghajar mereka semua. Vegeta segera menggunakan kecepatan tinggi, namun dengan Ultra Instinct, Toru dapat membaca gerakan Vegeta dan mampu menghindarinya sangat mudah. Bahkan, dalam pukulan beruntun yang Vegeta lancarkan, gak mampu mengenai Toru sedikit pun, membuat Vegeta makin merasa kesal. Toru menegaskan bahwa Vegeta hanyalah orang asing yang sukanya ikut campur. Namun, dengan keras kepalanya, Vegeta menantang Toru apakah yang bakal Toru lakukan untuk membuat Vegeta berhenti menyerangnya. Mendengar itu, Toru segera menggunakan pukulan harimau dari bangsa Taura yang membuat Vegeta terkejut seperti apa yang dilakukan Gen pada Beerus. Vegeta terkena pukulan harimau itu sampai mukanya bonyok dan mengeluarkan banyak darah. Goku nampak cemas pada Vegeta, jika dibiarkan begitu saja dia bisa mati. Jadi Goku segera berubah ke dalam Super Saiyan dan segera meluncur ke tempat mereka berada untuk menghentikan Toru. Melihat itu, Zen juga segera berubah menjadi Super Saiyan dan pergi ke tempat mereka. Zen gak bakal membiarkan mereka sampai mengeroyok Toru yang seorang diri. Keempatnya telah bersiap untuk melakukan pertarungan mereka, di mana ini adalah pertarungan bangsa Saiyan melawan bangsa Taura. Gen akan mewakili bangsa Taura untuk menghabisi bangsa Saiyan. Meski begitu, Toru menghentikan pertarungan karena dia nggak punya alasan buat bertarung dengan mereka. Tapi sekarang, Toru memiliki tugas yang lebih penting, jadi dia akan segera pergi dari tempat ini. Hal ini tentu saja membuat Goku dan Vegeta penasaran kenapa mereka malah mau pergi setelah menghajarnya. Kemudian Toru mengajak Gen pergi dan mereka segera menghilang menggunakan kemampuan teleportasi. Di sini Goku dan Vegeta sungguh merasa kesal, mereka nggak bisa membalas kekalahannya pada Toru dan juga Gen. Untuk Gauro sendiri, mereka nggak tahu kemana Toru membawa Gen, yang pasti Toru telah menculiknya dari Gauro. Gauro sangat begitu kesal dan dia memecat Toru sebagai penjaga dunia roh. Di tempat lain, Toru membawa Gen ke sebuah planet asing yang dimana semua warga di sana memakai pakaian seperti dewa kehancuran. Dan dijelaskan bahwa bangsa ini merupakan suku Taura yang ternyata belum punah seperti halnya bangsa Saiyan. Melihat Toru di sana, seseorang yang mengenal Toru cukup kaget. Toru yang telah lama pergi akhirnya kembali. Setelah itu, Toru menjelaskan kepada Gen kalau tempat ini adalah ruang terisolasi yang bisa mereka tinggali untuk sementara. Dahulu, bangsa Taura pernah memiliki planet besar, namun planet mereka malah dihancurkan oleh dewa kehancuran. Dan mereka sebagai ras Taura yang tersisa hampir punah akibat teknik tertentu yang digunakan oleh dewa kehancuran seperti layaknya Hakai. Jadi, untuk melindungi bangsa Taura, mereka membuat perjanjian dengan dewa kehancuran untuk tidak macam-macam lagi dengan bangsa mereka. Gen sedikit bingung bagaimana mereka bisa membuat perjanjian kalau planet mereka saja telah dihancurkan. Apa yang membuat dewa kehancuran gak menghancurkan semua bangsa Taura yang tersisa? Rupanya, bangsa Taura memiliki sebuah teknik berbahaya yang bahkan ditakuti oleh dewa kehancuran sekalipun. Teknik tersebut adalah teknik para angel yang disebut sebagai Ultra Instinct. Teknik itu membuat mereka bisa bergerak sendiri, bebas dari pikiran sadar, dan bisa menghindari bahaya yang datang. Bagi para dewa, Ultra Instinct membuat siapapun yang menguasainya menjadi bahaya bagi siapapun. Itulah alasan kenapa dewa kehancuran ingin memusnahkan bangsa Taura, karena memiliki Ultra Instinct yang merepotkan. Kalau satu Ultra Instinct mungkin biasa saja bagi dewa kehancuran ya, tapi rata-rata di desa Taura banyak yang bisa menggunakan Ultra Instinct. Jadi kalau satu dewa kehancuran melawan banyaknya pengguna Ultra Instinct, maka akan sangat merepotkan, bukan? Tapi kini mereka telah membuat kesepakatan yang membuat mereka sampai saat ini bisa bertahan. Dengar itu, Gen sampai tidak menyangka dewa kehancuran berniat menghancurkan mereka cuma karena bisa menguasai kekuatan para angel. Jadi Gen berpikir kalau Toru telah melewati masa-masa sulit akibat ancaman para dewa. Toru memberitahu kalau para dewa kehancuran belum tahu arti sebenarnya dari Ultra Instinct. Dalam legenda, dewa hanya tahu kalau Ultra Instinct adalah teknik bertarung yang hebat. Namun sebenarnya bukan seperti itu arti yang terjadi.
Toru mengatakan Ultra Instinct adalah naluri pertahanan liar yang bertujuan untuk melindungi diri. Ini bukanlah gerakan serangan untuk pertempuran, tapi lebih kepada spesialis dalam pertahanan. Itulah mengapa menguasai Ultra Instinct tidak akan mengubah kekuatan serangannya. Setelah itu, Toru menghentikan ceritanya karena bagaimanapun urusan mereka dengan Dewa Kehancuran kini sudah damai dan saling berjalan dengan baik. Nggak ada lagi permusuhan di antara Dewa Kehancuran dan bangsa Taura. Meski begitu, Toru mengingatkan kalau mereka harus tetap berhati-hati karena Dewa Kehancuran bisa berubah pikiran dan melakukan sesuatu yang jahat untuk bangsa mereka. Dan karena mereka sudah di sini, Toru akan mengajak Gen berkeliling kota. Sebelum itu, Gen penasaran kenapa semua orang di kota ini memakai pakaian yang sama seperti para Dewa Kehancuran. Apakah mereka adalah Dewa Kehancuran semuanya? Toru menjelaskan pakaian Dewa Kehancuran disebut sebagai polka. Dan ternyata jauh sebelum Dewa Kehancuran memakainya, bangsa Taura telah menggunakannya dan menjadi tradisi turun-temurun sejak dahulu kala. Dikatakan sial polka itu seperti jimat pelindung bagi bangsa Taura. Dan karena banyaknya kekuatan suci yang terpancar darinya, para Dewa Kehancuran mulai memakainya juga. Jadi seperti itulah sejarah mulanya pakaian Dewa Kehancuran, meski cerita ini non-canon ya. Tapi cukup masuk akal juga bukan? Lalu, apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan bertarung kembali dengan Goku dan juga Vegeta? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.